Logistik surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran dalam Pilkada 2024 telah diterima oleh KPU Kabupaten Pangandaran. KPU pun melaksanakan penyortiran, pelipatan, dan penghitungan surat suara sebanyak pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Seperti itu. Dalam kegiatan tersebut, KPU melibatkan warga masyarakat sekitar. Mereka yang dilibatkan dalam kegiatan sudah diseleksi dan diyakini tidak terlibat parpol, serta mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cekatan. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gudang logistik yang beralamatkan di Desa Cilangkung, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih. Jelasnya, dijelaskan Muhtadin, bahwa KPU Kabupaten Pangandaran menerima kertas suara sebanyak 343,157 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 343.157 kertas suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk petugas lipat dan sortir ini dilakukan oleh para petugas sortir yang melibatkan masyarakat sekitar, yang diyakini tidak terlibat pada partai politik atau tidak masuk dalam daftar relawan salah satu paslon. Kegiatan lipat dan sortir kertas suara ini juga kita melibatkan 3 lembaga, yakni dari TNI, Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, dan dihadiri langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Berkenaan dengan mekanisme kegiatan ini, dilakukan dengan pelipatan dan penyortiran dan penerawangan, penelitian terhadap kualitas kertas suara yang dinyatakan rusak, warna surat suara yang mengakibatkan ada tanda pada foto di kertas suara. Kemudian kertas suara yang kusut dari pabrikan atau kusut akibat lipatan, serta warna kertas suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Kemudian juga foto pasangan calon, logo KPU atau logo pemerintah daerah tidak jelas atau tidak lengkap, kemudian terdapat lubang di dalam kolom pada foto pasangan calon yang ada di kertas suara. Di dalamnya ada, misalkan ada sobek atau bolong di salah satu pasangan calon. Kemudian ada bercak tinta yang kemudian akan dianggap menandai salah satu pasangan calon. Nah, ini salah satu surat suara yang dinyatakan lolos untuk proses pensortiran dan masuk pada tahap berikutnya yaitu pelipatan surat suara. Nah, saya kira itu. Cukup ya? Ya terkait dengan kegiatan. Ya, kegiatan apa ini Pak? Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan sortir dan melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Jumlah surat suara yang disortir ataupun yang diterima berdasarkan dokumen yang kami terima adalah 343.157 lembar surat suara masing-masing jenis pemilihan. Artinya 345.157 lembar untuk pemilihan suara gubernur, kemudian 345.343.157 lembar surat suara untuk pilgub. Nah, proses sortir dan lipat ini dilakukan oleh para petugas sortir yang digunakan dari masyarakat sekitar, masyarakat Pangandaran ya, masyarakat warga masyarakat sekitar, dan juga dibantu oleh para tim pengawas dari jajaran Badan Enom. Nah, proses sortir dan lipat ini melibatkan aparat keamanan dari Polres Pangandaran, dari Kodim Pangandaran, dari Pol PP Pangandaran, dari 3 pilar ya, antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kemudian juga dihadiri langsung oleh tim Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Nah, berkenaan dengan mekanismenya, proses pelipatan surat suara ini dilakukan proses penyortiran, penelitian, penerawangan terhadap kualitas surat suara. Kualitas surat suara yang dinyatakan rusak, hasil cetak, warna surat suara tidak merata. Misalkan ada belang-belang ya, korontok yang mengakibatkan ada tanda ke salah satu pasangan calon. Kemudian surat suara kusut, mengkerut, terjepit begitu ya oleh pabrikan. Kemudian warna penanda di surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Jenis pemilihan ini kan ada tandanya di belakangnya, ada merah
tua, itu ada penanda. Nanti kalau beda tidak sesuai dengan ketentuan, itu termasuk kategori yang surat suara rusak. Kemudian foto dan nama pasangan calon tidak lengkap, tidak jelas, berbayang, itu termasuk kategori surat suara yang dinyatakan rusak. Kemudian logo KPU dan logo pemerintah daerah tidak jelas, itu juga termasuk kategori. Kemudian terdapat lubang di dalam kolom nomor urut pasangan calon atau tanda gambar pasangan calon. Jadi terkesan ada bolong di salah satu pasangan calon, dan ini dinyatakan surat suara yang masuk dalam kategori rusak. Termasuk ada tanda di salah satu, ada penanda di salah satu pasangan calon, itu surat suara yang kategori rusak. Kemudian SOP, standar operasional prosedur terhadap petugas sortir dan lipat, terutama bagi para petugas yang dari masyarakat ini, kita lakukan registrasi di awal, kemudian kita cek di dalam sipol dan dicek di dalam netralitasnya, setidaknya di dalam dokumen yang ada di KPU, bahwa petugas sortir dan lipat kita pastikan mereka netral, gitu ya, tidak tercatat di dalam keanggotaan partai politik peserta pemilu dan juga peserta pilkada ini. Begitu, ada yang disampaikan. Nah, melibatkan berapa orang Pak dalam lipat ini dan target berapa hari gitu? Untuk target kita menargetkan selesai di waktu kurang dari 5 hari, karena tahapan kita masih banyak, maka kita atur mudah-mudahan selesai di waktu 5 hari atau bisa kurang dari itu. Untuk jumlah petugas, ada hari ini yang kita datangkan, yang kita data ada 155 orang petugas yang kita himpun. Ya, terkait dengan kegiatan Kegiatan apa ini Pak? Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan sortir dan melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Jumlah surat suara yang disortir ataupun yang diterima berdasarkan dokumen yang kami terima adalah 343.157 lembar surat suara masing-masing jenis pemilihan. Artinya 345.157 lembar untuk pemilihan suara gubernur, kemudian 345.343.157 lembar surat suara untuk pilgub. Nah, proses sortir dan lipat ini dilakukan oleh para petugas sortir yang digunakan dari masyarakat sekitar, masyarakat Pangandaran ya, masyarakat warga masyarakat sekitar, dan juga dibantu oleh para tim pengawas dari jajaran Badan Enom. Nah, proses sortir dan lipat ini melibatkan aparat keamanan dari Polres Pangandaran, dari Kodim Pangandaran, dari Pol PP Pangandaran, dari 3 pilar ya, antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kemudian juga dihadiri langsung oleh tim Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Nah, berkenaan dengan mekanismenya, proses pelipatan surat suara ini dilakukan proses penyortiran, penelitian, penerawangan terhadap kualitas surat suara. Kualitas surat suara yang dinyatakan rusak, hasil cetak, warna surat suara tidak merata. Misalkan ada belang-belang ya, korontok yang mengakibatkan ada tanda ke salah satu pasangan calon. Kemudian surat suara kusut, mengkerut, terjepit begitu ya oleh pabrikan. Kemudian warna penanda di surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Jenis pemilihan ini kan ada tandanya di belakangnya, ada merah tua, itu ada penanda. Nanti kalau beda tidak sesuai dengan ketentuan, itu termasuk kategori yang surat suara rusak. Kemudian foto dan nama pasangan calon tidak lengkap, tidak jelas, berbayang, itu termasuk kategori surat suara yang dinyatakan rusak. Kemudian logo KPU dan logo pemerintah daerah tidak jelas, itu juga termasuk kategori. Kemudian terdapat lubang di dalam kolom nomor urut pasangan calon atau tanda gambar pasangan calon. Jadi terkesan ada bolong di salah satu pasangan calon, dan ini dinyatakan surat suara yang masuk dalam kategori rusak. Termasuk ada tanda di salah satu, ada penanda di salah satu pasangan calon, itu surat suara yang
kategori rusak. Kemudian SOP, standar operasional prosedur terhadap petugas sortir dan lipat, terutama bagi para petugas yang dari masyarakat ini, kita lakukan registrasi di awal, kemudian kita cek di dalam sipol dan dicek di dalam netralitasnya, setidaknya di dalam dokumen yang ada di KPU, bahwa petugas sortir dan lipat kita pastikan mereka netral gitu ya, tidak tercatat di dalam keanggotaan partai politik peserta pemilu dan juga peserta pilkada ini. Begitu, ada yang disampaikan. Nah, melibatkan berapa orang Pak dalam lipat ini dan target berapa hari gitu? Untuk target kita menargetkan selesai di waktu kurang dari 5 hari. Karena tahapan kita masih banyak, maka kita atur mudah-mudahan selesai di waktu 5 hari atau bisa kurang dari itu. Untuk jumlah petugas, ada hari ini yang kita datangkan, yang kita data ada 155 orang petugas yang kita himpun.